Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik, tetap bersemangat, tetap penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selama beberapa hari kita sudah belajar tentang menjadi terang. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seperti garam. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13, Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya yakin kita semua pernah masak. Apakah mungkin itu hanya masak Indomie atau masak sesuatu yang lain? Tapi saya percaya kebanyakan kita pernah masak. Pernahkah kita memasak sesuatu makanan tanpa memasukkan garam? Tanpa memasukkan garam. Apa yang terjadi kalau makanan itu tidak ada garam? Makanan itu akan menjadi hambar, tidak enak rasanya. Makanan itu akan menjadi enak rasanya ketika ada garam yang diberikan kepadanya. Garam sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, tidak enak terjadi. Kita melihat bahwa begitu banyak orang yang sudah tidak memiliki rasa lagi dalam hidup mereka. Rumah tangga mereka sudah tidak lagi memiliki rasa. Hubungan mereka tidak lagi memiliki rasa yang sedap. Dalam segala aspek kehidupan mereka sudah tidak menjadi rasa lagi. Dan Tuhan mau agar kita hadir di tengah-tengah kita untuk membawa rasa kepada hidup mereka, untuk memberikan suatu rasa yang enak akan kehidupan mereka. Itu kehendak Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara menjadi garam-garam dunia. Itu kehendak Tuhan. Ayo, mari kita jadi garam dunia. Tetapi ada beberapa hal yang kita perlu pelajari tentang garam. Yang pertama adalah kita perlu tahu garam itu bisa menjadi tawar. Garam itu bisa menjadi tawar. Jadi kalau garam itu terlalu lama disimpan, maka dia bisa kehilangan rasa. Dan firman Tuhan katakan, dengan apakah ia diasinkan lagi? Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dia tidak dapat diasinkan lagi. Maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam ini punya masa kadaluarsa. Garam ini tidak boleh disimpan Bapak Ibu. Garam ini harus dipakai. Jangan hanya disimpan. Kita tahu ada banyak sekali fungsi daripada garam. Mungkin kita pernah makan asinan. Mungkin kita pernah makan ikan asin. Garam ini akan menjadi pengawet yang baik. Orang yang pemburu-pemburu memburu di hutan-hutan, mereka dapat daging binatang ini, binatang itu. Maka mereka akan mengawetkan binatang buruan mereka itu dengan garam. Kalau dengan es akan segera mencair, tidak bisa bertahan lama. Sehingga mereka lakukan adalah pengawetan dengan cara menggarami. Itu sebabnya kadang-kadang kita beli binatang-binatang hasil buruan, kita masak, kita rasa kok asin, keasinan.
Karena memang para pemburu tadi sudah menaruh garam. Jadi garam bisa memberikan rasa yang enak kepada suatu makanan, tetapi garam juga bisa mengawetkan makanan tersebut. Mengawetkan supaya tidak menjadi basi, tidak menjadi busuk. Tapi ada fungsi yang ketiga daripada garam. Garam itu bisa menjadi pupuk. Di dalam Lukas pasal yang ke-13, Lukas 14 ayat 34 dan 35, Lukas 14 ayat 34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya garam ini bisa dijadikan untuk ladang kita, agar dia menjadi pupuk. Garam ini bisa menjadi pupuk, karena di dalam garam ini ada zat mineral yang sangat baik untuk kehidupan, kelangsungan hidup daripada tanaman-tanaman kita. Memberikan pertumbuhan. Jadi di mana ada garam, di situ dia memberi rasa. Yang kedua dia mengawetkan, dan yang ketiga dia memberi pertumbuhan. Itulah fungsi daripada garam. Itu sebabnya di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50, firman Tuhan katakan, Markus pasal 9 ayat yang ke-50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Hidup berdamai. Kembali diingatkan, kalau garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Jadi keseluruhan inti daripada ketika kita berbicara tentang garam, ini berbicara tentang hubungan. Hubungan. Ini berpusatkan kepada perintah Tuhan Yesus, tentang perintah yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini memiliki hubungan yang sama, memiliki kekuatan yang sama tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau saya sebut saya mengasihi Tuhan, saya harus mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka di dalam mengasihi ini tentu saja bicara mengenai hubungan. Ada hubungan. Dan garam ini sama seperti apa yang kita bicara tentang fungsinya, di mana dia memberikan rasa. Maka kehadiran kita di dalam hubungan, apakah itu dalam hubungan pertemanan, hubungan di dalam keluarga, akan menghasilkan rasa yang enak di antara hubungan itu. Kehadiran seorang percaya, orang Kristen, harusnya menjadi garam, membawa rasa yang enak, rasa yang nikmat di dalam suatu hubungan persekutuan yang ada. Baik itu di luar sana dengan orang-orang yang tidak memiliki iman yang sama, atau lebih lagi ketika berkumpul dengan saudara seiman. Memiliki rasa, memberikan rasa. Dan yang kedua, garam itu mengawetkan. Artinya apa? Kita tidak menjadi tempat permusuhan. Kita tidak menjadi penyebab kehancuran. Kadang-kadang kita melihat di dalam satu kelompok terjadi suami istri bisa bercerai, kelompok bubar, dan kemudian diselidiki siapa penyebabnya. Oh, si Anu dan si Anu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, malang sekali kalau kita menjadi penyebab daripada kehancuran suatu kelompok atau rumah tangga. Jangan menjadi orang ketiga yang menjadi penyebab kehancuran rumah tangga. Kehadiran kita di mana-mana harus mengawetkan hubungan itu. Justru membawa pengawetan kepada hubungan itu. Dan fungsi yang ketiga daripada garam adalah memberi pertumbuhan.
Artinya dimanapun saya berada, saya harus memberikan pertumbuhan kepada kehidupan yang lain. Saya harus memberi pertumbuhan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Kedua hal ini tidak baik. Tapi kehadiran saya adalah membawa damai kepada setiap orang. Membawa pertumbuhan kepada setiap orang. Kehidupan ekonomi menjadi baik karena kehadiran saya. Kehidupan orang menjadi lebih baik karena kehadiran saya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Markus 9 ayat 50, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian, berdamai. Ini berbicara mengenai hubungan tadi, yaitu fungsi daripada garam, di mana dia memberi rasa, mengawetkan dan membawa pertumbuhan. Hendaklah hidup kita juga seperti garam tadi, mengawetkan, memberi rasa dan memberikan pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berbicara untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu. Aku sudah sampaikan firman-Mu kepada mereka, kehendak-Mu kepada mereka, bahwa Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan ini menjadi berkat untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, dalam setiap hubungan yang mereka jalankan. Biarlah mereka memberi rasa, mengawetkan, dan memberikan pertumbuhan kepada hubungan itu. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Aku berkati mereka sepanjang hari ini. Dalam pendidikan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala aspek kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan sudah berkati. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.